Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini adalah hidup yang sudah Allah berikan, dan termasuk di dalamnya kita diperintahkan untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ada beberapa sebab hidup manusia, hidup seseorang tidak bahagia menjalani hidupnya. Di antaranya penyebab orang tidak bahagia di dalam hidupnya, tidak bahagia di dalam menjalani kehidupannya, salah satu penyebabnya adalah karena tujuan hidup tidak jelas. Saudaraku rahimakumullah, kenapa seseorang merasakan hidup yang dijalaninya terasa berat? Sebab pertama adalah karena tujuan hidupnya tidak jelas. Ia tidak memiliki target yang jelas, sehingga hidupnya seperti tidak terarah. Hari demi hari ia selalu sekadarnya saja. Tidak terbayang olehnya apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin ataukah lebih buruk. Ia tidak merasa mengukur dirinya sendiri. Orang yang demikian hanya memenuhi hari-harinya dengan urusan dunia. Ia hanya memikirkan makanannya, pakaiannya, rumahnya, atau kendaraannya. Ia sibuk menghitung uangnya, padahal sebenarnya ia tidak bisa menikmatinya. Sungguh nelangsa hidup seperti ini. Semoga kita semua tidak tergolong orang-orang yang demikian. Saudaraku rahimakumullah, kalau tujuan hidupnya bukan akhirat melainkan dunia, maka pasti hidupnya terasa berat, karena dunia ini sangatlah kecil dan hempit. Orang yang ingin dunia, dia pasti akan saling berebutan dengan orang lain. Dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin membuat haus, semakin dikejar semakin membuat tersiksa. Sedangkan yang ingin akhirat, sesungguhnya akhirat itu luas. Saudaraku rahimakumullah, bagi para pencari akhirat, semua urusan dunia bisa menjadi pahala. Dicaci orang lain bisa menjadi jalan penggugur dosa. Sedangkan bagi para pencari dunia, itu sangat berat dan menyiksa. Banyak hal yang dianggap pahit oleh pencari dunia, malah dianggap manis oleh pencari akhirat. Pencari dunia menyikapi musibah sebagai malapetaka dan kemalangan yang sangat berat. Ia meratapi musibah seolah setiap babak dalam hidupnya adalah kemalangan. Jika dinasehati agar bersabar,
malah terus mencari-cari alasan supaya diri pantas dikasihani. Sedangkan saudaraku, pencari akhirat akan menghadapi kesulitan hidup dengan bersabar dan menyikapi kemudahan hidup dengan bersyukur. Baginya keadaan apapun adalah sama saja, yaitu sebagai ladang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa jinatun wa tafahurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama saligoisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadid wa magfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Di dalam surat Al-Hadid atau surat ke-57 ayat 20, dengan arti ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin saudaraku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala pada banyak kesempatan mengingatkan kita bahwa dunia yang kita tinggali ini hanya perantara, hanyalah sementara, hanyalah sesaat, hanya persinggahan semata menuju kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Segala kemegahan dan keindahan dunia pada satu sisi merupakan karunia dari Allah, dan pada saat bersamaan merupakan ujian bagi kita. Barang siapa yang bisa mengelola dunia ini dengan baik, akan baik pula hidupnya kelak di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengelola dunia ini dengan baik, demikian pula hidup yang akan ia jalani di akhirat nanti. Maka saudaraku, sangat keliru orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Siapapun yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, hidupnya akan tampak kekeliruan itu pada cara berpikir dan cara bertindaknya. Orang yang hanya berorientasi pada dunia akan menghalalkan segala cara hanya demi hidupnya enak dan nyaman. Ia tidak mau mendengar apakah satu urusan itu halal atau haram. Yang ia mau hanyalah keuntungan dunia semata. Saudaraku rahimakumullah, ia lupa bahwa kehidupannya sendiri adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lalai untuk berpikir bahwa kesehatannya, kebugarannya, sehingga bisa berjalan di muka bumi ini pun adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun lupa bahwa hidupnya adalah untuk beribadah, untuk liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, kegelisahan, kecemasan, kegalauan berkepanjangan adalah tanda-tanda seseorang sudah terjebak pada cinta dunia dan lupa pada akhirat sebagai tujuan hidupnya.
cemas besok tidak bisa makan, cemas besok tidak bisa minum, cemas tidak mampu menghidupi keluarga, gelisah uangnya tidak cukup untuk biaya ini dan itu, takut jabatannya turun, takut kedudukannya hilang. Dari pandangan manusia dan berbagai rasa takut lainnya yang disebabkan urusan dunia. Kegelisahan seperti ini hanyalah akan menyeret seseorang pada kegelapan yang semakin kelam karena sudah terseret-seret oleh dunia yang fana. Apalagi jauh dari Allah karena hati yang rapuh berpegang kepadanya. Padahal saudaraku, sudah pasti kepuasan yang dicari hawa nafsu itu tidak akan pernah ada habisnya. Seperti minum air laut saat kehausan, tapi terasa haus malah semakin menjadi-jadi. Semakin banyak air laut yang diminum, akan semakin haus hingga merusak tubuh ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasudkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anni tufakun. Hei manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Dalam surat Al-Fatir ayat 3. Saudaraku rahimakumullah, gelisah karena urusan dunia adalah bentuk jika kita tidak bersyukur atas segala nikmat yang selama ini kita terima. Sejak kita dalam kandungan hingga lahir ke dunia, mengapa khawatir tidak dapat rezeki? Padahal selama ini rezeki yang kita terima tidak terhingga jumlahnya, tidak terhitung jumlahnya. Mengapa khawatir tidak bisa menghidupi keluarga, padahal setiap makhluk adalah ciptaan dan milik Allah, hingga Allah pula yang menjamin rezekinya. Ada seorang yang begitu cinta pada pekerjaannya. Ia begitu cinta hingga tidak mau jika sampai kehilangan posisi di tempat kerjanya. Selain gajinya besar, juga karena ia punya banyak bawahan. Posisi atau jabatan yang tinggi ini membuat ia terlena dengan enaknya kursi kedudukan di hadapan manusia. Ia terbuai dengan sanjungan dan penghormatan dari bawahannya. Berbagai cara ia lakukan agar jabatannya itu tidak terlepas dari tangannya. Saudaraku rahimakumullah, ia dekati atasannya. Ia sampaikan laporan-laporan semua hanya demi membuat atasannya senang. Pada saat bersamaan ia di hadapan penilaian sang atasan. Ia takut posisinya digantikan orang lain. Ia gelisah setiap kali ada rekan kerjanya yang berprestasi. Ia dengki setiap kali ada rekan kerjanya yang mendapat pujian atau penghargaan dari sang atasan. Saudaraku rahimakumullah, padahal tiada yang didapatkan oleh seorang pendengki selain kerugian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah kalian pada penyakit dengki, karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana tidak rugi jika amalan kebaikan menjadi hangus nilainya disebabkan perbuatan diri sendiri, yaitu dengki.
Orang pendengki itu rumusnya sederhana, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Mengapa Allah tidak suka kepada seorang pendengki? Karena pendengki adalah orang yang tidak menyukai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengki itu ciri dari lemahnya iman. Dengki berarti buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengki adalah orang yang tidak mengakui bahwa Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Saudaraku rahimakumullah, ketika Allah menakdirkan sesuatu keberuntungan kepada salah seorang dari hambanya, maka pendengki tidak rela akan takdir tersebut. Artinya dia tidak suka kepada zat yang menghendaki takdir itu terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit hati ini. Betapa berat rasanya hidup ini bagi orang yang diselimuti hatinya dengan kedengkian. Sekalipun ia dikaruniai harta kekayaan yang berlimpah, pangkat jabatan mentereng, dan popularitas yang luas, tapi hidupnya terasa sempit hanya karena tidak rela orang lain mendapatkan keberuntungan. Gambarannya seorang pendengki adalah dia memiliki 99 ekor domba, tapi gelisah, resah, tidak tenang hanya gara-gara ingin seekor domba yang dimiliki tetangganya untuk menggenapkan menjadi 100 ekor domba. Ia lupa pada sekian banyak karunia yang sudah ia miliki hanya karena dengki melihat sebuah keberuntungan yang dimiliki orang lain. Inilah yang terjadi manakala seseorang tidak jelas tujuan hidupnya. Akhirnya ia hanya sibuk mencari penghargaan makhluk dan kemegahan dunia yang fana ini. Dunia sudah memenuhi hatinya, padahal semestinya dunia hanya ada di tangan. Hatinya sibuk dengan kerumitan-kerumitan jauh dari rasa tenang dan bahagia. Saudaraku rahimakumullah. Sedangkan bagi orang yang jelas tujuan hidupnya, yaitu kehidupan akhirat, maka dunia hanya berada di tangannya. Ia semangat untuk meraih sukses hidup di dunia agar semakin banyak jalan yang bisa ia tempuh demi kebahagiaan hidup di akhirat. Apapun yang ia jalani di dunia ini semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam surat Az-Zariyat atau surat 51 ayat 56. Kelapangan maupun kesempitan yang sedang dihadapi bisa disikapi sebagai sama-sama ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur saat lapang, apapun keadaannya, hatinya senantiasa tenang, hidupnya terasa ringan karena Allah yang memenuhi hatinya. Oleh karena itu, saudaraku, semoga kita terus untuk senantiasa memperbaiki hidup ini agar kita mendapatkan kebahagiaan. Maka milikilah kejelasan dalam tujuan hidup ini. Kita tahu tujuan hidup ini dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berbahagia karena kita memiliki tujuan yang jelas. Orientasinya adalah akhirat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.